Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengumpulan data kami atas organisasi SPT dan diagnosis untuk menentukan intervensi yang akan diambil. Kami kelompok 7 beranggotakan Dita Noviana Ulfa, Christian Kuntep, Ning Khoirunisa, dan Reva Yuniani. Mbak Reva akan memaparkan profil organisasi SPT. Profil SPT. Dari sudut pandang struktur organisasi, SPT merupakan organisasi yang berinduk pada CV Fokus Konsultan yang berkantor pusat di Kota Bantul. Segala urusan resmi, surat menyurat resmi, dan perpajakan menggunakan nama CV Fokus Konsultan. Direktur CV Fokus Konsultan adalah Bapak Sabto Widibusono SPSI MA, dengan Komisaris Ibu Weldian Cicana SPSI. SPT didirikan oleh Ibu Novianti SPSI dan Ibu Weldian Cicana SPSI pada Oktober 2022. Ibu Novi menjabat sebagai pemilik, pimpinan, manajer, dan bagian administrasi, sedangkan Ibu Weldi sebagai konsultan psikologi. Perihal visi misi hingga laporan ini ditulis, SPT belum memiliki visi misi tertulis. Tujuan praktek intervensi pada karyawan SPT adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan keberlanjutan finansial perusahaan. Intervensi melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja karyawan, analisis data operasional, umpan balik dari atasan dan rekan kerja, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas mereka. Manfaat praktek. Dengan adanya intervensi ini diharapkan SPT dapat menerapkan intervensi semacam ini, diharapkan SPT dapat meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian Mbak Dita akan memaparkan metode pengumpulan data analisis. Baik, ada 3 metode utama yang digunakan dalam diagnosis organisasi. Yang pertama adalah kuesioner atau angket, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah wawancara. Untuk metode kuesioner atau angket, dalam penelitian yang kami lakukan menggunakan six box model oleh Westport untuk membantu organisasi memahami dan mengevaluasi elemen-elemen inti yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu observasi dengan aspek-aspek tertentu seperti tingkat pelayanan, interaksi antar staf, kepemimpinan dan manajemen, kualitas respon terhadap pelanggan, dan kondisi lingkungan perusahaan. Kemudian untuk metode yang ketiga, wawancara, kami menggunakan 6 aspek organisasi dari The Six Box Model. Untuk pengambilan data, tahap pengambilan data yang kami lakukan ada 3 tahap, yaitu pertama, pembagian angket yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2024. Kemudian observasi yang dilaksanakan pada 1 November 2024 dan wawancara pada tanggal 1 sampai dengan 8 November 2024. Untuk hasil pengisian angket atau kuesioner yang telah kami bagikan kepada para responden yaitu karyawan pada SPT berdasarkan model six box model. Untuk aspek yang pertama yaitu tujuan dengan skor 6 yang maknanya adalah lebih dari separuh responden menyatakan bahwa pada SPT memiliki tujuan walau tidak tertulis. Namun ada pula penilaian negatif terhadap hal ini. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu struktur, masih dengan skor 6 yang maknanya lebih dari separuh responden menyatakan bahwa shelter PT atau SPT ini memiliki struktur yang jelas bagi mereka walaupun struktur tersebut tidak tertulis. Kemudian untuk aspek yang ketiga, kepemimpinan dengan skor 6 yang bermakna lebih dari separuh responden menyatakan bahwa SPT memiliki kepemimpinan yang baik. Aspek selanjutnya yang keempat yaitu hubungan dengan skor 6
Maknanya, separuh responden menyatakan bahwa di SPT ada hubungan yang baik antar karyawan dan juga antar karyawan dengan pimpinan. Kemudian aspek yang kelima yaitu rewards dengan skor 6 yang bermakna hampir separuh responden menyatakan bahwa imbalan yang diterima di SPT sudah baik. Namun ada responden yang bersikap netral. Selanjutnya untuk aspek yang keenam yaitu mekanisme tata kerja. Dengan skor 6 yang bermakna lebih dari separuh responden menyatakan bahwa di SPT memiliki mekanisme tata kerja yang baik. Kemudian kami juga menambahkan untuk aspek yang selanjutnya yaitu sikap terhadap perubahan dengan skor 7 yang bermakna separuh responden yakin bahwa SPT ini mampu beradaptasi pada perubahan, namun ada pula yang meragukan. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan untuk aspek tujuan, kami dapatkan bahwa karyawan pada SPT memberikan respon yang baik kepada pewawancara. Kemudian untuk struktur, aspek yang kedua, karena SPT tidak memiliki struktur, maka hanya bagian karyawan yang kuasai saja dan yang menjadi tugas karyawan saja yang dikuasai oleh karyawan. Untuk aspek yang ketiga, kepemimpinan, owner memberikan instruksi langsung kepada karyawan, dan karyawan diberikan kebebasan selama masih sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk hubungan antara karyawan dan owner sangat baik, bahkan mereka menganggap owner sudah seperti keluarga. Kemudian aspek selanjutnya yaitu rewards. Tidak ada reward khusus, namun karyawan diberikan gaji sesuai kinerjanya setiap pertemuan dan diberikan makan gratis, traktir. Kemudian untuk mekanisme tata kerja yang sudah cukup baik, di mana ketika ada pasien yang membutuhkan bantuan, maka karyawan melayani dengan sangat tanggap. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan, wawancara dengan 8 responden, tujuan dari untuk yang pertama, aspek yang pertama yaitu tujuan. Dari ke-8 responden atau interview memahami bahwa tujuan dari SPT ini adalah untuk membantu melayani masyarakat, terutama agar pelayanan psikologis dapat menjangkau dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu struktur, secara keseluruhan responden mengakui bahwa belum ada struktur organisasi yang jelas secara tertulis. Yang ada hanya owner dan 2 orang lainnya sebagai pimpinan, sedangkan yang lainnya sebagai tim atau pegawai yang membantu. Kemudian untuk mekanisme tata kerja, pembagian kerja dan waktu kerja atau jadwal kerja sangat fleksibel, menyesuaikan waktu senggang yang dimiliki oleh karyawan. Tidak ada paksaan terhadap jadwal kerja. Untuk aspek yang keempat yaitu hubungan antara pimpinan dengan karyawan maupun antara sesama karyawan sangat baik. Semua pihak menjalankan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Jika terdapat kendala, pimpinan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan memberikan masukan, solusi kepada karyawan. Antar karyawan pun ada diskusi terkait kendala apabila dibutuhkan. Aspek selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan yang tegas namun fleksibel membuat karyawan merasa nyaman bekerja di SPT. Aspek yang selanjutnya yaitu rewards. Tidak ada reward khusus kepada karyawan yang berprestasi atau bentuk reward lain terhadap kinerja karyawan. Untuk aspek selanjutnya yaitu sikap terhadap perubahan. Perubahan merupakan suatu tantangan. Selama memberi dampak yang positif, maka perubahan yang terjadi menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan bagi para responden. Integrasi hasil observasi, wawancara, dan ADO menunjukkan untuk aspek yang pertama tujuan, meskipun tidak ada visi misi yang tertulis, namun semua responden menyatakan mengetahui tujuan SPT, yaitu untuk memberikan pelayanan psikologi terkait pendidikan, perkembangan, dan keluarga yang dapat dijangkau oleh kelas ekonomi manapun. Untuk aspek yang kedua, struktur, secara internal memang belum ada struktur kepemimpinan dan hierarki yang jelas.
Kemudian untuk aspek mekanisme tata kerja, lebih mengandalkan pengalaman kerja dan sikap profesional dari setiap anggotanya yang merupakan semi-freelancer. Dan aspek yang keempat yaitu hubungan. Hubungan antara atasan dan bawahan dan sesama rekan kerja sangat baik, membuat merasa nyaman bekerja di SPT. Aspek selanjutnya yang kelima yaitu kepemimpinan. Sebagian besar responden mengaku kepemimpinan di SPT ini sangat mendukung kinerja mereka, di mana kepemimpinannya dipimpin oleh owner dan 2 orang lainnya. Untuk aspek yang keenam, yaitu rewards, responden menyadari tujuan SPT ini yang sifatnya non-profit lebih kepada kerja sosial, sehingga imbalan berupa upah tidak menjadi prioritas. Dan untuk aspek sikap terhadap perubahan, hampir seluruh responden optimis akan kemampuan SPT untuk menghadapi perubahan. Untuk analisis masalah, poin pertama, tujuan. Tidak adanya visi misi tertulis menjadikan ketidakseragaman jawaban dari karyawan tentang tujuan SPT. SPT pun kemudian berkembang dari biro psikologi menjadi semacam poliklinik. Poin selanjutnya, struktur. Kian beragamnya layanan di SPT tidak berbarengan dengan berkembangnya struktur intern. Pekerjaan terbeban dan tumpang tindih pada satu orang. Poin ketiga, mekanisme tata kerja. Ketiadaan struktur diperparah dengan tidak adanya mekanisme kerja. Lebih mengandalkan pada kemampuan tiap individu pekerja yang merupakan pekerja profesional berpengalaman. Resiko dari hal ini adalah jika salah satu pekerja berhalangan, posisinya tidak tergantikan. Berikutnya poin keempat, hubungan. Keakraban sangat baik, namun sikap salah satu pendiri organisasi yang cenderung memilih pekerja yang lahir di bawah tahun 1990-an mempersulit rekrutmen. Poin selanjutnya, kelima, kepemimpinan. Tiap individu dipimpin oleh inisiatif dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Hal ini memang menguntungkan dari segi mekanisme tata kerja, sehingga tidak perlu diberi banyak instruksi. Namun, kendala terjadi bila salah satu pekerja berhalangan, tidak tergantikan. Poin keenam, rewards. Karyawan yang bekerja di SPT cenderung menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan, bukan prioritas. Poin ketujuh, sebagai poin tambahan dari Sixbox, sikap terhadap perubahan. 2 tahun tanpa visi misi tertulis, tanpa struktur yang jelas, di satu sisi menunjukkan kemapanan di dalam sistem. Memang SPT berkembang, bertambah bentuk pelayanannya, ada perubahan dalam hal ini, maksudnya, namun secara struktur masih sederhana atau mapan. Tidak. Selanjutnya Mbak Nisa membahas diagnosis masalah. Diagnosa masalah, penyebab masalah, tidak ada visi misi. Tanpa visi dan misi yang jelas, organisasi tidak memiliki arah dan tujuan yang pasti. Masalah utama, struktur internal belum berkembang. Ini adalah masalah utama yang disebabkan oleh kurangnya visi misi dan SOP yang jelas. Tidak ada SOP atau tata kerja yang baku. Ketiadaan prosedur operasional standar mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Akibat dari masalah utama, struktur internal belum berkembang, menjadi kendala saat salah satu pegawai tidak hadir. Tidak ada pendelegasian tugas yang jelas, sehingga pekerjaan tidak berjalan lancar saat ada pegawai yang tidak hadir. Jabatan dan tugas tumpang tindih. Kelebihan beban kerja pada beberapa pegawai. Jadwal pelayanan menjadi tidak menentu, yang menyebabkan karyawan ragu dalam bertugas. Batasan fungsi sebagai atasan atau bawahan tidak jelas. Karyawan dan klien tidak tahu siapa pimpinan organisasi, mengakibatkan ketidakjelasan dalam alur kerja. Masalah tidak ada SOP atau tata kerja yang baku. Mekanisme perekrutan tidak baku. Kurangnya pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Longgarnya pengawasan presensi. Tidak ada evaluasi rutin yang menyebabkan kelemahan organisasi terlambat diatasi. Tidak ada reward atau bonus prestasi sehingga mengurangi motivasi karyawan. Bila hal tersebut dibuat menjadi pohon masalah,
maka akan nampak seperti bagan berikut ini. Untuk pendekatan intervensi yang cocok untuk organisasi SPT adalah Socio-Technical System Approach, karena SPT perlu mengkaji ulang sistem dan struktur organisasinya. Langkah awal adalah mendorong SPT, khususnya jajaran pemimpin, untuk membuat visi misi. Demikian pemaparan dari kami kelompok 7. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.